Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Yesus menjadi sangat kritis terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama, Yesus menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa mereka harus mentaati ajaran orang Farisi. Yesus tidak memiliki masalah dengan pengajaran mereka karena ajaran mereka benar. Namun Yesus tidak ingin murid-muridnya mengikuti teladan orang Farisi. Orang Farisi adalah guru besar hukum. Namun ada satu masalah, yakni banyak orang Farisi tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Orang-orang Farisi mengikat orang-orang dengan banyak hukum dan ingin murid-murid mereka mempraktekkan semua hukum itu, tetapi mereka sendiri tidak selalu mengikuti hukum itu. Banyak orang Farisi juga senang duduk di tempat terhormat dan juga dipanggil rabi. Jadi ketika mereka pergi ke sinagoga atau ke perjamuan, mereka secara otomatis mengambil tempat duduk terbaik yang tersedia. Orang-orang Farisi juga menikmati penghormatan dan penghormatan yang diberikan kepada mereka karena posisi agama mereka. Saudara-saudari, Yesus melihat semua tanda-tanda lahiriah menjadi religius yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. Namun Yesus mempertanyakan motivasi mereka. Apakah mereka hanya menikmati kekaguman, penghargaan dan fasilitas yang diberikan kepada mereka, atau apakah mereka tulus dan sangat spiritual? Saudara-saudari, Yesus menginstruksikan murid-muridnya bahwa peran mereka adalah untuk melayani orang-orang, bukan untuk dilayani. Mereka harus mengikuti hukum dan kebiasaan Yahudi seperti yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, tetapi mereka tidak boleh mengikuti teladan orang-orang Farisi. Yesus berharap bahwa murid-muridnya akan rendah hati dalam arti kata yang terbaik. Kita juga adalah kekasih Tuhan, dan sebagai kekasih Tuhan kita juga perlu hidup menurut hukum kasih Tuhan. Kita harus peduli terhadap sesama kita dan semua orang yang membutuhkan, bahkan jika kita mungkin tidak menyukai mereka. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk menyadari motivasi pribadi kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apakah begitu orang lain akan berpikir tinggi tentang kita? Apakah karena kita hanya peduli pada orang lain dan ingin membantu mereka sebaik mungkin? Saudara-saudari, pelayanan adalah anugerah yang bagus untuk diberikan kepada orang lain. Saya menduga bahwa sebagian besar waktu layanan kita terdiri dari tugas atau tindakan kecil sehari-hari. Namun dalam proses ini, mungkin hadiah yang sebenarnya adalah memperhatikan kebutuhan orang lain dan kemudian menjangkau untuk melayani dengan cara yang penuh kasih. Hari ini semoga kita memiliki mata yang terbuka dan hati yang terbuka. Semoga kita bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita dan peduli dengan mereka.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.